Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Sore Bapak. Waalaikumsalam Sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, kembali bertemu lagi di mata kuliah ilmu perundang-undangan. Tapi sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak untuk eh, kelancaran perkuliahan di hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, baik teman-teman. Jadi di sore hari ini kita sudah masuk di pertemuan kelima untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan sama-sama melihat, sama-sama belajar tentang naskah akademik. Jadi untuk pokok bahasan yang kita pelajari hari ini adalah naskah akademik. Nah, kalau teman-teman lihat di RPS yang sudah saya bagikan buat teman-teman, ada kemampuan yang diharapkan untuk teman-teman miliki setelah mengikuti perkuliahan ini. Yaitu kalau teman-teman baca di situ, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyusun naskah akademik. Jadi ini merupakan capaian yang nanti teman-teman bisa miliki, yang diharapkan teman-teman bisa miliki setelah mengikuti perkuliahan di sore hari ini. Nah, kemudian ada dalam perkuliahan ini ada beberapa sub pokok bahasan yang nanti kita akan bahas, kita akan pelajari bersama. Dan juga ini juga sebagai kriteria penilaian, yaitu yang pertama adalah pengertian naskah akademik. Terus kemudian yang kedua fungsi naskah akademik, yang ketiga urgensi naskah akademik, keempat tahapan penyusunan naskah akademik, kelima muatan naskah akademik, dan keenam sistematika naskah akademik. Nah, dalam penilaian, teman-teman, kita mempunyai buku panduan penilaian STIK Kertas Papua. Nah, bentuknya non-tes dan juga tes. Nah, di akhir pertemuan nanti saya akan memberikan tugas bagi teman-teman. Yang pertama, tentunya teman-teman harus membaca kembali, mempelajari kembali materi tentang naskah akademik. Kemudian yang kedua, teman-teman akan dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian teman-teman masing-masing kelompok akan membuat naskah akademik tentang rancangan Perda Kabupaten Manokwari tentang pengendalian minuman beralkohol. Jadi seperti itu. Nanti tugas ini saya berikan di akhir perkuliahan. Terus kemudian kita lihat untuk metode pembelajaran hari ini kita menggunakan metode diskusi ataupun sharing. Dan nanti di dalam perkuliahan kita bisa berdiskusi untuk waktunya 1 kali 2 kali 50 menit. Nah, kemudian untuk referensi yang dipakai teman-teman bisa lihat di dalam lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam perkuliahan kali ini, di pertemuan kelima, untuk bobot penilaian yang akan dipakai adalah 5%. Seperti itu. Untuk mata kuliah ilmu perundang-undangan dengan pokok bahasa adalah naskah akademik. Nah, ada beberapa sub pokok bahasan yang nanti kita bahas bersama di perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah pengertian, tentunya pengertian naskah akademik.
kemudian fungsi naskah akademik, ketiga urgensi naskah akademik, yang keempat tahap penyusunan naskah akademik, yang kelima muatan naskah akademik, dan yang keenam adalah sistematika naskah akademik. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah pengertian naskah akademik. Nah, kalau kita baca dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, teman-teman bisa temukan di situ bahwa pengertian naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Nah, kalau teman-teman lihat di situ, saya memang sengaja untuk meng-highlight ada beberapa kalimat di situ. Yang pertama adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya. Kalau kita baca dari pengertian ini, maka yang kita pahami adalah naskah akademik ini merupakan hasil penelitian. Jadi yang dimaksud dengan naskah akademik itu merupakan hasil penelitian. Nah, atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya. Jadi hasil penelitian hukum, pengkajian hukum, dan hasil penelitian lainnya. Jadi tidak harus merupakan murni merupakan pengkajian hukum, tapi juga merupakan hasil penelitian lainnya. Nah, misalnya untuk rancangan peraturan perundang-undangan atau rancangan perda mengenai kesehatan misalnya, maka ada hasil penelitian atau pengkajian dari kesehatan juga bisa dimasukkan ke dalam naskah akademik. Terus kemudian yang saya highlight juga di situ adalah suatu masalah tertentu. Jadi ini pengkajian hukum atau hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu. Nah, masalah itu bisa berbagai macam. Misalnya yang tadi saya sebutkan masalah kesehatan ataupun masalah lingkungan yang mau dibuat rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah. Terus kemudian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, karena ini hasil penelitian atau hasil pengkajian hukum, maka dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artinya bahwa langkah-langkah ilmiah itu harus dipakai sehingga dalam hasil penelitian itu merupakan hasil penelitian ilmiah. Terus kemudian teman-teman kalau baca di situ rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa pahami, kita sudah bisa mengerti, kita sudah bisa tahu bahwa naskah akademik ini hanya ada pada rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kalau seperti apa dan bagaimana rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah akan disusun. Jadi, nah selain itu juga naskah akademik ini merupakan petunjuk jalan, merupakan apa namanya istilahnya apa istilahnya itu peta, merupakan peta jalan sehingga mau seperti apa, mau bagaimana apa yang diatur di dalam rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah seperti itu. Terus kemudian selanjutnya yang kedua adalah fungsi. Nah, ada 3 fungsi yang dimiliki oleh naskah akademik. Yang pertama adalah kita lihat dokumen wajib yang harus disertai dalam usulan perencanaan penyusunan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Jadi ini merupakan dokumen wajib. Kalau kita baca di situ merupakan dokumen wajib. Artinya bahwa ini harus ada dalam usulan perencanaan penyusunan rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional. Jadi dalam perencanaan penyusunan harus disertai dengan naskah akademik. Terus kemudian yang kedua kita lihat
ada dokumen wajib dalam proses penyusunan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD, serta Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah. Nah, sama juga dengan fungsi pada nomor 1 tadi, yaitu dokumen wajib. Artinya bahwa dokumen yang berupa naskah akademik ini harus ada dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, serta Raperda yang berasal dari DPRD atau kepala daerah. Jadi ini kalau kita lihat tadi naskah akademik ini merupakan naskah awal untuk penyusunan rancangan undang-undang maupun rancangan peraturan daerah, maka di sini disebutkan wajib untuk harus ada. Kemudian yang ketiga, dokumen akademik yang akan menjadi rujukan mengenai hal ihwal terbentuknya suatu rancangan undang-undang atau raperda. Ketika telah menjadi undang-undang dan perda yang akan menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam meneliti atau mengkaji undang-undang dan perda yang telah diberlakukan di masyarakat. Jadi selain ini merupakan petunjuk jalan, merupakan peta untuk membuat sebuah rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah, naskah akademik juga bisa dipakai untuk mengkaji undang-undang atau perda yang telah diberlakukan di masyarakat. Efektivitasnya seperti apa? Ataupun kemudian apakah raperda atau undang-undang yang diberlakukan di masyarakat ini sudah menjawab kebutuhan hukum di masyarakat atau belum. Nah, itu bisa dipakai sebagai dipakai untuk mengkaji undang-undang maupun perda yang telah diberlakukan di masyarakat. Jadi ini merupakan 3 fungsi naskah akademik. Selanjutnya urgensi. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah semua rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah diwajibkan disertai dengan naskah akademik? Kalau menurut teman-teman mahasiswa, harus atau tidak? Harus, Bapak. Harus. Harus. Ada yang jawab harus, ada yang berbeda pendapat? Ya, kita lihat sama-sama. Ya, di situ disebutkan jika masih merupakan rancangan undang-undang atau raperda awal atau yang belum pernah dibuat sebelumnya, maka wajib disertai naskah akademik. Gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk rancangan undang-undang atau raperda perubahan atau rancangan undang-undang atau perda yang sudah ada, cukup disertai dengan penjelasan atau keterangan. Kemudian khusus untuk rancangan undang-undang atau raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, pencabutan undang-undang atau perda, atau perubahan undang-undang atau perda yang hanya mengubah beberapa materi disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Gitu ya. Jadi jawabannya bahwa tidak semua perda atau rancangan undang-undang disertai dengan naskah akademik. Ada kriterianya, yaitu jika masih berupa rancangan undang-undang atau raperda awal, maka wajib untuk disertai naskah akademik. Jadi dalam hal wajib ini hanya untuk RUU atau raperda awal saja, artinya yang belum pernah dibuat sebelumnya. Nah, untuk raperda perubahan ataupun raperda yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun daerah tidak disertai dengan naskah akademik, seperti itu. Jadi tadi teman-teman ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Jawabannya dua-duanya benar, tapi kemudian ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu untuk misalnya untuk wajib untuk yang baru pertama kali dibuat atau raperda atau RUU awal, sedangkan untuk raperda atau RUU perubahan dan juga untuk penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah tidak wajib untuk disertai dengan naskah akademik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat ada tahapan perumusan.
Nah, di dalam menyusun naskah akademik ada beberapa tahapan perumusan. Yang pertama adalah persiapan penyusunan. Kemudian ada diskusi publik. Jadi setelah dilakukan persiapan untuk penyusunan, kemudian ada diskusi publik. Diskusi publik ini tujuannya untuk menggali aspirasi dari masyarakat. Kira-kira hal-hal apa saja yang dibutuhkan di dalam masyarakat, kendala-kendala atau masalah apa yang ada dalam masyarakat, sehingga bisa terjawab ataupun bisa diatasi dengan perda atau RUU yang akan dibuat nanti. Kemudian ada penyusunan naskah awal, kemudian ada uji sahih naskah awal, ada evaluasi. Nah, ini juga dilakukan evaluasi apakah naskah yang sudah dibuat ataupun proses yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik, ataupun naskah yang sudah dihasilkan sudah cukup untuk menjawab persoalan di masyarakat, ataupun kemudian masalah-masalah yang ada dalam masyarakat sudah terinventarisir dengan baik di dalam naskah akademik. Kemudian ada tahapan yang namanya penyempurnaan naskah dan juga tahap penyelarasan. Jadi ini ada kira-kira ada 7 tahapan dalam perumusan naskah akademik. Kemudian selanjutnya kita lihat muatan. Nah, di dalam naskah akademik ini harus mengandung muatan. Ada 4 muatan yang kemudian harus terkandung dalam sebuah naskah akademik. Yang pertama adalah urgensi dan tujuan penyusunannya. Nah, urgensinya itu apa? Dan tujuan penyusunannya itu apa? Nah, itu harus tercantum, harus digambarkan dengan jelas di dalam naskah akademik. Apakah naskah akademik ini sangat dibutuhkan di dalam masyarakat, terus kemudian tujuannya untuk mengatasi persoalan masyarakat yang mana. Nah, itu juga penting. Kemudian sasaran yang ingin diwujudkan. Sasaran apa yang ingin diwujudkan? Apakah ada misalnya masalah lingkungan ataupun masalah kesehatan atau masalah-masalah lain yang akan diberikan solusi dengan naskah akademik. Kemudian yang selanjutnya adalah pokok pikiran atau lingkup objek yang akan diatur. Nah, apa saja yang akan diatur yang kemudian nanti akan diatur dalam RUU ataupun Raperda. Nah, itu juga yang dijelaskan di dalam naskah akademik sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang sudah diinventarisir maupun ya sudah dibahas di dalam naskah akademik. Kemudian jangkauan serta arah pengaturan. Nah, jangkauannya seberapa luas? Jangkauannya seperti apa? Kemudian arah pengaturannya itu kemana? Apakah pengaturannya ini hanya sebatas hanya pada pemerintah ataupun pengaturannya melingkupi masyarakat? Ini juga penting. Kemudian selanjutnya adalah sistematika. Nah, di dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ada diatur di situ bahwa ada sistematika penulisan naskah akademik gitu. Jadi ini merupakan sistematika baku yang sudah diatur di dalam lampiran 1. Jadi dalam penyusunan naskah akademik harus berdasarkan kepada sistematika ini. Nah, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah judul. Nah, judul ini menggambarkan naskah akademiknya, apa yang menjadi judul naskah akademik, sehingga ketika orang membaca judul sudah bisa tergambar naskah akademik ini berisi apa. Kemudian ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada pendahuluan, ada kajian teoritis dan praktek empiris. Kemudian bab 1 ada pendahuluan, bab 2 kajian teoritis dan praktek empiris, bab 3 evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian di bab keempat ada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.
Kemudian bab 5 ada jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi. Di bab 6 ada, di bab 5 tadi jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten kota. Bab 6 penutup, ada daftar pustaka dan juga rancangan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau teman-teman baca, teman-teman lihat sistematika ini merupakan sistematika yang biasa juga dipakai dalam penelitian-penelitian. Gitu ya. Jadi ada pendahuluan, kemudian kajian teoritis dan empirisnya seperti apa, kemudian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sampai pada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini juga wajib untuk ada sehingga bisa kita bisa melihat referensi-referensi apa saja yang dipakai dalam perumusan naskah akademik. Gitu. Terus kemudian yang terakhir ini yang penting sekali yaitu rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi rancangan peraturan perundang-undangan baik undang-undang maupun perda provinsi dan kabupaten kota ini biasanya menjadi lampiran di dalam naskah akademik. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir materinya sampai di situ. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ataupun ada yang ingin kita diskusikan, saya berikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan yang sudah Bapak sampaikan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, dalam proses pembuatan naskah akademik, kita ketahui kan ada beberapa proses. Dan proses itu cukup panjang, mulai dari persiapan penyusunan hingga tahapan penyelarasan. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah dalam penyusunan itu pada prakteknya sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan dalam pembuatan naskah akademik? Terima kasih, Bapak. Ya, baik, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih, Saudara Abdul. Ya, memang kalau kita bicara prakteknya, saya tidak bisa menjamin bahwa prakteknya sesuai dengan apa yang sudah diatur. Karena memang terus terang saja bahwa beberapa kali juga saya temukan ada beberapa praktek yang menyimpang daripada itu. Tahapan-tahapan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Tetapi itu yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan, itu yang sudah diatur. Dan semestinya seharusnya bahwa dalam proses perumusan atau pembuatan naskah akademik, tahapan-tahapan itu harus dijalani. Tujuannya apa? Agar dapat menghasilkan sebuah naskah akademik yang baik, naskah akademik yang sesuai yang diharapkan, yang kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Mungkin itu, Saudara Abdul. Cukup ya? Ada lagi? Baik, Bapak. Terima kasih, Bapak. Cukup. Izin Bapak, saya izin bertanya. Silakan, Saudara Ruth. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya tadi mengenai isi dari naskah akademik. Tadi Bapak sudah menjelaskan per bab apa saja isinya. Dan yang menjadi pertanyaan saya, pada bab 3 itu apa saja yang dikaji dalam bab tersebut, Bapak? Terima kasih. Bab 3 ya. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau kita lihat di dalam bab 3, ya, jadi dalam bab 3 itu kan terkait dengan evaluasi dan juga analisis peraturan perundang-undangan terkait. Nah, yang dianalisis ataupun yang dilihat di bab 3 itu adalah
bagaimana kita melakukan analisis dan juga melihat bahwa keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. Nah, ini tujuannya agar kemudian tidak menimbulkan tumpang tindih pengaturan. Itu yang pertama. Kemudian juga jangan sampai ada benturan dalam pengaturan. Artinya bahwa tidak bertabrakan begitu pengaturannya. Jangan sampai bertabrakan dengan pengaturan lebih tinggi maupun pengaturan yang sama hierarkinya yang sudah ada. Misalnya mungkin diatur di misalnya untuk di kabupaten misalnya diatur bahwa tidak boleh merokok, tetapi sebenarnya undang-undang memperbolehkan itu. Nah, itu kan kemudian bertabrakan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Jadi di dalam bab 3 itu dibahas tentang itu. Mungkin itu, ada lagi? Oke. Terima kasih Bapak. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan tugasnya saya berikan tugas untuk teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan di RPS bahwa teman-teman silakan dibuat dalam kelompok ya. Dibuat dalam kelompok, teman-teman buat naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah Kabupaten Manokwari tentang minuman keras, pengendalian minuman keras. Nanti teman-teman silakan dibuat, kemudian dibuat dalam PowerPoint. Nanti minggu depan silakan dipresentasikan dalam kelompok. Seperti itu ya. Untuk tugasnya, Baik, Bapak. tugasnya paham ya? Siapa Paham, Jelas? Bapak. Oke. Oke, kalau begitu, kalau tugasnya sudah mengerti, sudah tidak ada lagi yang kita diskusikan. Saya kira pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Bapak. Terima kasih. Semua. Sore, Bapak.